Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan materi mengenai Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Niputu Ayu Larasati, lalu saya sendiri Absutu Rizka, dan Devara Kusumawardani. Materi yang pertama yaitu definisi dari Sistem Informasi Rumah Sakit. Berikut ini ada definisi Sistem Informasi Rumah Sakit menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu menurut Kemenkes. Di sini dikatakan Sistem Informasi Rumah Sakit itu adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit, yang mana data tersebut akan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Lalu, kesimpulan dari kelompok kami, Sistem Informasi Rumah Sakit itu adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat yang digunakan untuk mengetahui informasi terkait kegiatan rumah sakit dan akan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Lalu selanjutnya ada tujuan dari Sistem Informasi Rumah Sakit. Sistem informasi rumah sakit bertujuan untuk melaporkan data rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan. Data-data tersebut meliputi data identitas rumah sakit, terus data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit, lalu ada data rekapitulasi kegiatan pelayanan, lalu juga ada data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat inap, dan data kompilasi penyakit atau morbiditas pasien rawat jalan. Lalu selanjutnya ada jenis pelaporan dan data statistik Sistem Informasi Rumah Sakit. Berikut ini ada sumber data statistik Sistem Informasi Rumah Sakit. Yang pertama itu ada data primer. Data primer itu adalah data yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada subjek yang diteliti. Contohnya itu adalah rekam medis. Lalu selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang diperoleh dari institusi yang telah mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Jadi data yang kita ambil itu tidak langsung kita kumpulkan dari subjek yang kita teliti. Contoh dari data sekunder itu adalah seperti indeks penyakit, indeks operasi, indeks pasien, dan indeks lainnya. Lalu ada juga hasil sensus pasien aktivitas dalam unit kerja atau unit pelayanan. Berikut ini adalah laporan-laporan yang dilaporkan, itu terdiri dari laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan. Laporan harian ini biasanya terdiri dari laporan pasien rawat jalan. Seperti ini di tabel berikut ditunjukkan mengenai kunjungan, itu pasien baru atau pasien lama, lalu jenis pembayaran yang dilakukan itu apa, bisa umum, BPJS, ataupun asuransi lainnya. Lalu selanjutnya ada laporan bulanan. Laporan bulanan itu berkaitan dengan pasien yang rawat inap. Contohnya pada tabel berikut ini ada indikatornya, yaitu pasien masuknya berapa, pasien keluarnya berapa, lalu jumlah pasien yang dirawat per hari berapa, lalu ada juga rata-rata lama rawatnya berapa, dan lain-lain. Nah, data ini dilaporkan setiap bulannya. Lalu selanjutnya ada laporan tahunan. Laporan tahunan ini adalah bagian pertanggungjawaban dari rumah sakit sebagai satuan kerja perangkat daerah. Nah, dalam laporan ini mereka menyampaikan laporan hasil program kerja mereka yang dilengkapi juga dengan laporan anggarannya, lalu realisasi pendapatan dan belanjanya dalam waktu 1 tahun. Jenis pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit itu terdiri dari yang pertama ada RL1 yaitu data dasar rumah sakit, lalu ada RL2 yaitu data ketenagaan rumah sakit, lalu ada RL3 yaitu data kegiatan rumah sakit yang terdiri dari ada RL3.1 yaitu tentang pelayanan rawat inap, lalu ada RL3.2 tentang pelayanan rawat darurat, dan lain-lain sampai dengan RL3.15 mengenai cara pembayaran. Lalu ada RL4. Nah, RL4 ini terbagi jadi dua, ada RL4A yaitu mengenai data morbiditas pasien rawat inap, lalu ada RL4B mencakup data morbiditas pasien rawat jalan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada RL5 yaitu data bulanan. Yang pertama itu ada RL5.1 berkaitan dengan pengunjungan rumah sakit, lalu RL5
Titik 2 berkaitan dengan kunjungan rawat jalan. Lalu ada RL 5.3 yaitu data 10 besar penyakit rawat inap. Lalu ada RL 5.4 mencakup data 10 besar penyakit rawat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diadi Farkusmordani, kelas 3D, perwakilan kelompok 5, izin menjelaskan tentang indikator rumah sakit dan juga formulir sistem informasi rumah sakit atau SIRS. Jadi, di dalam indikator rumah sakit itu terdapat 4 indikator. Yang pertama itu adalah bed occupancy rate atau BOR. Jadi, BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Nilai ideal BOR dikatakan secara statistik semakin tinggi apabila penggunaan tempat tidur yang tersedia untuk perawatan pasien semakin tinggi. Yang kedua adalah bed turnover. BTO atau bed turnover adalah frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satuan waktu tertentu. Biasanya 1 tahun tempat tidur rumah sakit dipakai. Semakin tinggi angka BTO, berarti semakin banyak pasien yang menggunakan tempat tidur yang tersedia secara bergantian. Nah, kedua indikator ini, yaitu BTO dan BOR, adalah indikator yang digunakan untuk menilai cakupan pelayanan unit rawat inap. Yang ketiga ada average length of stay atau AFLOS. AFLOS adalah rata-rata lama perawatan seorang pasien, tidak termasuk bayi baru lahir. Nilai AFLOS yang ideal yaitu 3-12 hari. Semakin lama angka AFLOS, maka bisa menunjukkan kinerja kualitas medis yang kurang baik karena pasien harus lebih lama dirawat. Sedangkan dari segi ekonomis, semakin lama nilai AFLOS berarti semakin banyak biaya yang nantinya akan dibayar oleh pihak pasien. Yang keempat adalah TOI atau turnover interval. TOI adalah rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati dari saat terisi sampai ke saat terisi berikutnya. Nilai TOI yang disarankan adalah 1-3 hari. Semakin besar angka TOI, semakin lama waktu menganggurnya tempat tidur tidak digunakan oleh pasien. Hal ini menandakan tidak menguntungkan bagi pihak rumah sakit dari segi ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang formulir SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit. Jadi, di dalam formulir ini terdiri dari 5 rekapitulasi laporan atau RL. Di antaranya, yang pertama RL1. RL1 ini berisikan data dasar rumah sakit. Yang RL2 yaitu berisikan data ketenagaan yang dilaporkan periodik atau setiap tahun. Yang ketiga, berisikan data kegiatan pelayanan rumah sakit yang dilaporkan periodik setiap tahun. Yang keempat adalah RL4, yaitu berisikan data morbiditas atau mortalitas pasien yang dilaporkan periodik setiap tahun. Yang kelima adalah RL5, yaitu data bulanan yang dilaporkan secara periodik setiap bulan, yang berisi data kunjungan dan data 10 besar penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niputwa Wilasasti, NIM 1910713028. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait alur pelaporan SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit. Baik, tahapan pertama yaitu pencatatan SIRS. Nah, dalam pencatatan ini terdapat 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama adalah pencatatan. Nah, pencatatan yang dilakukan itu melibatkan seluruh unit pelayanan di rumah sakit tersebut. Jadi, tidak hanya yang memberi pelayanan saja, melainkan yang memberi tindakan kepada pasien. Nah, bentuk catatan ini berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah catatan yang bersifat kolektif, dan yang kedua adalah catatan yang bersifat individual. Nah, catatan yang bersifat kolektif ini merupakan catatan yang berbentuk buku yang isinya adalah semua data-data kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah sakit tersebut. Nah, biasanya catatan yang bersifat kolektif ini disebut dengan sebutan buku register. Nah, selanjutnya catatan yang bersifat individual. Nah, catatan yang bersifat individual ini berisi tindakan medis yang diberikan kepada setiap pasien, yang biasanya kita kenal sebagai rekam medis. Nah, tahap selanjutnya dari pencatatan SIRS itu adalah pengolahan data medis, yang dimana sebelum melakukan pengolahan, data-data rekam medis tersebut itu diteliti terlebih dahulu
kelengkapannya, entah itu dari segi isi maupun jumlahnya. Nah, nanti rekapitulasi yang diolah secara harian itu akan disiapkan untuk membuat segala laporan yang menyangkut jenis-jenis kegiatan yang dilakukan di rumah sakit. Nah, sedangkan yang formulir rekam medis nanti akan direkapitulasi, dikumpulkan untuk menyiapkan laporan-laporan yang terkait dengan morbiditas dan juga mortalitas. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan dan juga analisis data. Nah, biasanya pada penyajian data di sistem informasi rumah sakit ini terbagi menjadi dua menurut sifatnya. Nah, yang pertama adalah data deskriptif dan yang kedua adalah data analitik. Nah, data deskriptif itu sendiri merupakan data yang menggambarkan keadaan apa adanya, yang dimana terkait dengan laporan-laporan yang belum memberikan gambaran makna terkait keadaan tersebut. Nah, untuk yang data analitik itu sendiri adalah data yang dapat memberikan sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan para stakeholders. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu sistem pelaporan sistem informasi rumah sakit atau SIRS. Nah, yang pertama itu adalah jenis-jenis dari pelaporan yang dilaporkan. Nah, yang pertama itu adalah laporan internal RS, yaitu laporan yang dibuat sebagai masukan dalam menyusun konsep rancangan dasar sistem manajemen rumah sakit itu sendiri. Nah, isi-isi laporan yang dilaporkan pada laporan intern RS itu meliputi sensus harian, persentase pemakaian TT, kegiatan persalinan, kegiatan pembedahan dan tindakan medis lain, dan juga kegiatan rawat jalan penunjang. Nah, selanjutnya adalah laporan eksternal rumah sakit. Nah, laporan eksternal rumah sakit ini adalah laporan wajib yang harus dibuat oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan serta ketetapan yang berlaku dan telah ditetapkan. Nah, laporan eksternal ini itu akan ditujukan kepada Dinas Kesehatan RI, Dinas Kesehatan tingkat provinsi, dan juga Dinas Kesehatan tingkat kabupaten atau kota. Nah, berikut merupakan isi-isi dari laporan eksternal rumah sakit. Yang pertama ada data kegiatan rumah sakit, data keadaan morbiditas pasien rawat inap, data keadaan morbiditas data morbiditas penyakit khusus pasien rawat inap, data keadaan morbiditas pasien rawat jalan, data keadaan morbiditas pasien khusus pasien rawat jalan, data keadaan morbiditas penyakit khusus pasien rawat jalan, data individual morbiditas pasien rawat inap, kemudian data inventaris rumah sakit, data keadaan ketenaga kerjaan rumah sakit, data individual ketenagaan, dan juga data peralatan rumah sakit. Nah, selanjutnya adalah contoh penggunaan sistem informasi rumah sakit di Rumah Sakit Pelni. Di sini, Rumah Sakit Pelni menggunakan sistem informasi rumah sakit itu untuk memberikan informasi terkait tarif ruangan rawat inap, lalu pengetahuan dasar untuk frontliners seperti cara mencuci tangan yang benar, cara untuk berlindung diri dari bahaya, kemudian ada kode-kode di rumah sakit, kode-kode bahaya rumah sakit, dan lain sebagainya. Lalu ada juga panduan cara mengganti password dan juga kepegawaiannya itu ditujukan untuk pegawai atau semua pelayan di rumah sakit, maksudnya semua tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pelni tersebut. Sekian dari kami, dari saya juga, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.